Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Triani Nibanowati dari kelas Sirek 3B dengan NIM 0903-1282-328060. Nah, di video kali ini aku akan bahas gimana sih ilmu komunikasi punya peran penting dalam dunia teknologi dan komputer. Mungkin banyak dari kalian mikir, apa sih hubungannya komunikasi dengan teknologi? Ternyata ada banyak banget loh, yuk kita bahas. Yang pertama, desain UI UX atau user interface dan user experience. Ini adalah bagaimana tampilan aplikasi atau website dibuat biar kita penggunanya bisa paham dan nyaman saat menggunakannya. Komunikasi yang baik di sini membuat teknologi lebih mudah dimengerti dari tombol yang jelas sampai pesan yang muncul saat kita salah klik. Nah, yang kedua, komunikasi teknis. Pernah baca dokumentasi teknologi atau panduan aplikasi? Itu semua harus dibuat jelas biar orang yang nggak terlalu paham teknologi tetap bisa ngerti. Jadi, komunikasi yang baik di sini memastikan teknologi nggak cuma untuk para ahli, tapi juga buat kita semua. Nah, yang ketiga, di proyek teknologi. Komunikasi itu krusial banget loh buat kolaborasi tim. Bayangkan para pengembang, desainer, dan manajer proyek harus bekerja bareng. Mereka butuh komunikasi yang lancar buat ngasih ide, umpan balik, atau bahkan menghadapi masalah. Tools kayak Slack atau Microsoft Teams sangat bantu komunikasi mereka. Yang keempat, nah di media sosial, teknologi nggak cuma tentang algoritma loh, tapi juga bagaimana kita berinteraksi. Ini adalah bentuk baru komunikasi. Jadi buat orang-orang yang membangun platform kayak Instagram atau TikTok, mereka butuh paham gimana sih cara kita berkomunikasi di dunia digital. Nah, yang kelima, komunikasi juga penting dalam keamanan cyber. Kalau kita nggak ngerti cara jaga keamanan online, bisa bahaya kan? Nah, tim keamanan sering mengirim pesan atau edukasi ke kita soal cara menghindari ancaman cyber. Ini juga bentuk komunikasi yang nggak boleh disepelekan loh. Nah, yang terakhir atau yang keenam, pemasaran teknologi. Teknologi secanggih apapun butuh dipasarkan dengan baik. Nah, ilmu komunikasi membantu menjelaskan teknologi yang rumit ke orang awam. Seperti bagaimana brand menjual smartphone, biar kita tahu manfaat dan fitur-fiturnya tanpa perlu tahu teknisnya. Setelah penjelasan tadi, banyak dari kita mungkin berpikir kalau komunikasi itu cuma penting dalam interaksi antar manusia, tetapi ternyata komunikasi juga punya peran besar dalam pengembangan, penerapan, dan manajemen teknologi. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, yang pertama, komunikasi dalam pengembangan teknologi. Komunikasi nggak cuma soal ngobrol antar manusia, tapi juga bagaimana kita menginstruksikan teknologi untuk berfungsi. Contoh sederhananya, saat para pengembang menulis kode, mereka sebenarnya sedang berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman itu adalah bentuk komunikasi. Jika kodenya jelas dan mudah dipahami, sistem bisa berjalan lebih efisien, bahkan pengembang lain bisa dengan mudah melanjutkan proyek tersebut. Nah, yang kedua, komunikasi dalam penerapan teknologi. Dalam penerapan teknologi, komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan bekerja sesuai harapan. Misalnya, ketika perusahaan teknologi membuat aplikasi atau perangkat, mereka butuh komunikasi yang baik antar pengguna dan sistem. Antar muka yang ramah pengguna, pesan error yang jelas, atau instruksi penggunaan adalah cara teknologi berbicara kepada kita sebagai penggunanya. Nah, yang ketiga, manajemen teknologi. Dalam manajemen teknologi, komunikasi antar tim sangat krusial. Sebuah tim teknologi biasanya terdiri dari banyak orang dengan peran berbeda seperti pengembang, desainer, dan analis. Tanpa komunikasi yang efektif, mereka nggak akan bisa bekerjasama dengan baik. Disinilah pentingnya perencanaan yang matang, rapat yang jelas, dan pembagian tugas yang baik supaya teknologi yang bisa dikembangkan diterapkan dengan sukses. Yang keempat, komunikasi antara manusia dan teknologi. Nggak hanya itu loh, teknologi itu sendiri bisa menjadi alat komunikasi. Contohnya AI atau chatbot yang membantu kita dalam berbagai aplikasi di sini. Teknologi harus mampu memahami dan menanggapi instruksi kita dengan baik. Ini menciptakan hubungan dua arah antara manusia dan teknologi, jadi jembatan antara penghubungnya. Yang kelima, komunikasi dalam pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Setelah teknologi diterapkan, komunikasi tetap berjalan dalam bentuk umpan balik dari pengguna. Misalnya, saat kita memberi review atau melaporkan bug, ini membantu tim pengembang memperbaiki atau mengembangkan teknologi tersebut. Komunikasi antara pengguna dan pengembang adalah proses yang terus berlanjut untuk memastikan teknologi selalu relevan dan bekerja dengan baik. Jadi, teman-teman semua, komunikasi itu nggak cuma soal bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, tapi juga penting dalam setiap tahap pengembangan, penerapan, dan manajemen teknologi. Tanpa komunikasi yang baik, teknologi nggak akan berkembang secepat ini, dan kita mungkin kesulitan memanfaatkannya.
Nah, selanjutnya kita bakal bahas pentingnya komunikasi dalam pengembangan teknologi seperti aplikasi atau software. Komunikasi bukan cuma penting, tapi krusial banget. Tim pengembang biasanya terdiri dari berbagai ahli seperti programmer, desainer, dan project manager. Mereka harus berkomunikasi secara efektif untuk memastikan proyek berjalan lancar. Nah, kenapa komunikasi ini begitu penting? Yuk kita bahas. Yang pertama, komunikasi untuk memahami kebutuhan klien. Dalam pengembangan aplikasi, anggota tim harus benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh klien. Di sini, komunikasi yang baik antara klien dan project manager sangat penting. Project manager harus mendengarkan, memahami, dan menerjemahkan kebutuhan klien ke dalam rencana yang bisa dikerjakan oleh programmer dan desainer. Kalau ada miskomunikasi di tahap ini, seluruh proses pengembangan bisa salah arah loh. Nah, yang kedua, komunikasi antara programmer, desainer, dan project manager. Di dalam tim pengembang, peran masing-masing anggota sangat spesifik. Programmer bertanggung jawab menulis kode, desainer membuat tampilan, dan project manager mengatur alur kerja serta timeline. Komunikasi yang efektif di antara mereka memastikan setiap orang mengerti tugasnya dan bagaimana setiap elemen saling terhubung. Misalnya, desainer harus bisa menjelaskan maksud dari setiap elemen visual kepada programmer, dan programmer perlu memberi feedback apakah desain tersebut bisa diterapkan secara teknis. Aku kasih contoh studi kasus komunikasi buruk yang mengakibatkan kesalahan seperti miskomunikasi antara desainer dan programmer. Contoh lain adalah ketika desainer memberikan prototipe visual kepada programmer tanpa menjelaskan logika interaksi di balik desain tersebut. Misalnya, desainer membuat tombol interaktif dengan transisi animasi tertentu. Tetapi programmer tidak diberi penjelasan detail tentang bagaimana animasi tersebut seharusnya bekerja. Akibatnya, tampilan akhir aplikasi tidak sesuai dengan desain awal dan perlu dilakukan revisi besar-besaran. Hal ini tentu memperlambat proses pengembangan. Nah, dari contoh kasus tadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini, seperti rapat rutin, memastikan semua anggota tim selalu selaras melalui pertemuan singkat harian seperti di metode Agile dan dengan daily stand-up meetings. Dokumentasi yang jelas seperti spesifikasi keputusan dan perubahan harus terdokumentasi dengan baik sehingga tidak ada miskomunikasi antara anggota tim. Jadi teman-teman semua, komunikasi yang baik dalam tim pengembang teknologi itu sangat penting. Kesalahan kecil dalam komunikasi bisa menyebabkan masalah besar dalam pengembangan aplikasi atau software. Dengan menjaga komunikasi tetap jelas dan terbuka, tim pengembang bisa lebih mudah mencapai tujuan mereka, mengurangi kesalahan, dan memberikan hasil yang sesuai ekspektasi klien. Nah, selanjutnya, peran ilmu komunikasi dalam human-computer interaction. Yang pertama, komunikasi visual dalam desain antarmuka. Desain antarmuka adalah cara teknologi berbicara kepada kita. Nah, komunikasi visual di sini adalah hal paling utama. Setiap elemen visual seperti warna, icon, dan tipografi dibuat untuk menyampaikan pesan kepada pengguna. Misalnya, tombol berwarna merah biasanya memberi sinyal peringatan atau bahaya, sementara tombol hijau berarti aman atau lanjut. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam human-computer interaction. Nah, yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Dalam aplikasi atau website, pengguna butuh petunjuk yang jelas untuk navigasinya. Misalnya, menggunakan simbol-simbol yang umum dipahami, seperti ikon gerigi untuk pengaturan, ikon amplop untuk pesan, dan tombol dengan teks yang langsung ke poin seperti submit atau download. Ini membuat komunikasi antara teknologi dan manusia lebih mudah dimengerti. Nah, yang ketiga, mengurangi beban kognitif. Komunikasi yang baik dalam desain antarmuka juga membantu mengurangi beban kognitif. Ini berarti pengguna tidak perlu berpikir keras untuk memahami cara kerja sebuah aplikasi. Elemen-elemen seperti menu yang mudah diakses, tombol yang intuitif, dan informasi yang disusun dengan baik membuat pengalaman menggunakan aplikasi lebih nyaman. Nah, aku bakal kasih contoh antarmuka aplikasi atau website yang user-friendly seperti Google Search. Contoh antarmuka yang sangat user-friendly adalah Google Search. Desainnya sangat minimalis tapi efektif. Hanya ada satu kotak pencarian besar di tengah layar yang langsung memberitahu pengguna apa yang harus mereka lakukan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas bagaimana tim desain menggunakan prinsip komunikasi visual. Tim desain yang bekerja di aplikasi atau website menggunakan prinsip komunikasi visual untuk menyampaikan informasi dengan cara yang efektif dan jelas.
Beberapa prinsip penting yang mereka terapkan adalah hierarki visual, menentukan elemen mana yang paling penting dan bagaimana cara menonjolkannya. Misalnya, tombol utama biasanya lebih besar atau berwarna mencolok untuk menarik perhatian. Nah, yang kedua yaitu konsistensi. Menggunakan elemen yang serupa di seluruh bagian aplikasi atau website seperti warna yang sama untuk tombol tindakan utama atau tipografi yang konsisten. Yang ketiga, feedback visual. Memberikan respon langsung saat pengguna berinteraksi. Misalnya, ketika kita menekan tombol, tombol tersebut berubah warna atau memberikan animasi, sehingga kita tahu bahwa aksi kita sudah diterima oleh sistem. Jadi, human-computer interaction dan ilmu komunikasi itu sangat erat kaitannya dalam merancang antarmuka teknologi yang user-friendly. Dengan komunikasi visual yang baik, antarmuka aplikasi dan website bisa lebih mudah dipahami dan digunakan. Ini semua adalah bentuk interaksi antara manusia dan komputer yang dirancang agar kita merasa nyaman dan tidak bingung saat berinteraksi dengan teknologi. Oke, kali ini aku bakal membahas topik menarik, yaitu bagaimana data dalam sistem komputer juga merupakan bentuk komunikasi. Data nggak cuma penting dalam teknologi, tapi juga jadi alat komunikasi baik antar komputer maupun antara komputer dengan manusia. Penasaran? Yuk kita bahas. Yang pertama, komunikasi antar komputer. Dalam sistem jaringan, data yang dikirim antara komputer adalah bentuk komunikasi digital. Misalnya, ketika kita mengirim email atau mengakses website, data dikirim dalam bentuk paket-paket melalui jaringan internet dari satu komputer ke komputer lain. Protokol komunikasi seperti TCP/IP dan HTTP memastikan bahwa data ini sampai dengan benar ke tujuan. Ini adalah bentuk komunikasi tidak terlihat yang sangat krusial dalam teknologi sehari-hari. Bayangkan saja, setiap kali kita streaming video atau chatting, ada ribuan paket data yang berkomunikasi antara server dan perangkat kita. Mereka berbicara menggunakan bahasa digital untuk memastikan informasi sampai tanpa gangguan. Nah, yang kedua, komunikasi dari komputer ke manusia. Data analitik dan visualisasi data analitik. Selain antar komputer, data juga berkomunikasi langsung dengan kita, manusia, melalui data analitik. Komputer mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, interaksi pengguna, atau performa website. Data mentah ini kemudian dianalisis dan disajikan kepada kita dengan cara yang mudah dipahami. Contohnya, laporan analitik untuk tim marketing. Tim marketing juga sering menggunakan data analitik yang disajikan secara komunikatif. Misalnya, untuk melihat efektivitas kampanye pemasaran, tim akan mendapatkan laporan berbentuk diagram lingkaran atau grafik garis yang menunjukkan jumlah klik, konversi, dan ROI dari berbagai saluran pemasaran. Visualisasi ini membantu marketing mengambil keputusan lebih cepat, seperti mengalihkan anggaran ke saluran yang paling efektif. Oke, selanjutnya aku bakal bahas peran ilmu komunikasi dalam cyber security. Di era digital saat ini, keamanan cyber menjadi hal yang sangat penting. Salah satu kunci utama untuk menjaga keamanan cyber adalah komunikasi yang efektif. Gimana sih caranya komunikasi membantu melindungi kita dari ancaman cyber, dan kenapa kampanye kesadaran seperti phishing awareness itu sangat penting? Sini aku jelasin. Yang pertama, komunikasi untuk meningkatkan kesadaran ancaman cyber. Komunikasi yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka menjadi target serangan cyber setiap hari. Ancaman seperti phishing, di mana penyerang mencoba mendapatkan informasi sensitif melalui email atau website palsu. Bisa terjadi pada siapa saja, baik di rumah, di tempat kerja, atau bahkan di perangkat pribadi. Nah, yang kedua, contoh konkret adalah kampanye kesadaran phishing. Serangan phishing seringkali menggunakan email atau pesan yang terlihat resmi tapi sebenarnya palsu. Ada beberapa elemen penting yang harus ada dalam kampanye ini, yaitu pesan yang jelas dan langsung. Ini harus dikomunikasikan dengan bahasa sederhana, misalnya, jangan klik tautan dari email yang mencurigakan. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Nah, yang kedua, visual yang menarik. Gunakan contoh visual dari email phishing nyata seperti yang memiliki logo perusahaan, tetapi tidak dengan URL yang tidak sesuai. Ini membantu orang mengenali tanda-tanda phishing dengan lebih mudah. Dan kemudian berikan panduan langkah-langkah, misalnya, jika Anda melihat email yang mencurigakan, segera laporkan ke tim IT. Dengan memberikan langkah-langkah yang jelas, pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, pentingnya pelatihan dan komunikasi internal. Selain kampanye eksternal, komunikasi internal di perusahaan juga penting. Pelatihan rutin tentang keamanan cyber harus dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan dialog dua arah.
bukan hanya sekedar memberitahu, tapi juga mendengarkan pertanyaan atau kekhawatiran staf. Ini bisa melalui workshop, webinar, atau simulasi phishing untuk menguji kesiapan mereka. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana sih komunikasi bisa bikin teknologi jadi lebih keren dan mudah dipahami, terus eksplorasi dan pelajari lebih dalam ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Keep exploring!